Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tajma'una biha ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah. Wa radiyallahu ta'ala an sayyidina wa sanadina qutbil maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammadin at-Tijani wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa muqaddamihi wa khulafaihi wa ahbabihi minal insi wal janni ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhaniyat kita, Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad at-Tijani beserta seluruh keluarga dan zuriat beliau, seluruh murid dan ahbab beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tatimmatun muhimmatun lil adhkaril lazimah fi bayani sirri mashtamalat alaihi a'dadul wirdi wal wadhifatil ma'lumati wa dhikri haylalatil jum'ati. Kama qala musannifu rahimahullah al-imam al-abid al-syekh Idris al-Iraqi, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Penutup yang sangat penting dalam menjelaskan rahasia-rahasia yang terkandung dalam wirid lazim. Rahasia-rahasia yang terkandung dalam bilangan wirid lazim serta wazifah dan hailalah. Nah, di sini Imam Syekh Qadir Al-Iraqi beliau menyatakan, kata beliau, telah lama pencarianku dalam pembahasan ini dalam berbagai macam kitab thariqah, baik yang dahulu ataupun yang baru. Nah, tetapi kata beliau, saya tidak menemukan masih sesuai dengan yang diinginkan beliau mengenai rahasia bilangan wirid lazim, wazifah dan hailalah. Artinya beliau masih belum menemukan jawaban yang memuaskan beliau, baik dari mencari dalam kitab ataupun dari bertanya kepada para muqaddam yang beliau temui. Nah, tetapi kata beliau, saya mulai menemukan jawaban yang memuaskan itu ketika dipertemukan Allah dengan kitab yang mana kitab tersebut dikarang oleh Al-Muqaddam Barakah Sidil Mufaddal Ibn Mahmud Ibn Khalifah Al-Mu'azzam. Yang mana kitab tersebut diberi nama
dengan al-mawahibul ilahiyah wal asrarus samdaniyah fi awradil hadratid tijaniyah. Nah, di dalam kitab di sini muallif menjelaskan beberapa isyarat yang sangat halus serta hikmah dan rahasia-rahasia yang berharga mengenai wirid tariqah al-Ahmadiyah at-Tijaniyah. Sebagaimana kata beliau juga, aku bertanya tentang hal ini kepada Al-Imam Al-Muqaddam Abi Abdullah Syekh Muhammad ibn Haj Ayyash Sukairij Al-Fasi. Lalu beliau pun menjawab dengan beberapa risalah mengenai pertanyaan Syekh Idris ini. Nah, jadi intinya Syekh Idris beliau hanya menemukan jawaban yang memuaskan ketika setelah bertemu dengan kitab yang ditulis oleh Sidil Mufaddal Ibn Mahmud. Nah, serta setelah beliau menanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Ayyash Sukairij dan dijawab dengan beberapa risalah. Al-bisatul awwalu fi bayani thawabi al-murattabi 'ala al-a'dadi. Pembahasan pertama ini pada menjelaskan pahala yang mana pahala tersebut berhubungan dengan bilangan. Berhubungan dengan bilangan zikir. Ya'lam ayyuhal muridus sadiqu al-mutashawwiqu asy-sya'iqu li ma'rifati sirri dzikrillah ta'ala. Li ma'rifati sirri dzikrillahil khalis. Ketahuilah wahai murid yang jujur, yang rindu untuk mengetahui rahasia zikrullah Sang Maha Pencipta. Annaka idza bahathta fi kutubis sunnati wa fi kutubi sadatina an-nas as-sufiyah fa innaka tajidul hasra li a'dadi adhkarin katsirah waradat biha as-sunnatu qawlan wa fi'lan. Nah, jika engkau mencari tentang bilangan zikir di dalam kitab-kitab sunnah Rasulullah ataupun di dalam kitab para sadah sufiyah, maka engkau akan menemukan bilangan-bilangan zikir itu begitu banyak yang terdapat di dalam sunnah, baik dengan qaul ataupun dengan fi'il, baik melewati perkataan Rasulullah ataupun pekerjaan Rasulullah. Artinya apa? Membatasi bilangan itu terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta terdapat dalam adat kaum sufi ridwanullah taala alaihim. وقد سبق ذكر كثير منها في الباب الثاني حول الوظيفة المباركة وقبلها وبعدها بما يكفي ويغني. Dan telah terdahulu kita sebutkan banyak sekali di bab kedua seputar wazifah yang diberkahi sebelumnya dan setelahnya dengan kadar yang mencukupkan. Wa min ajli dzalika ja'ala jullu ahlillah al-kumul ridwanullah alaihim li muridihim a'dadan khassatan muayyanatan fil adhkari. Dari karena alasan inilah sebahagian besar para ahlullah, para kekasih Allah, para aulia Allah yang sempurna, semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua, mereka menjadikan bagi murid-murid mereka bilangan-bilangan khusus yang tertentu dalam zikir. Wahia wa in kanat fi nafsiha qalilatal adadi. Nah, walaupun bilangan tersebut yang diberikan para aulia Allah tadi secara hitungannya itu sedikit,
walakinnahum yutawwuna fiha minas thawabi wal ajri ma la yuhsa wa la yuhaddu. Tetapi pahala itu akan digandakan dengan gandaan yang tidak bisa dihitung dan dibatasi. Fal hasanatu mathalan allati warada fi kitabillahi azza wa jalla. Maka pahala seumpamanya yang telah mendatang di dalam kitab Allah, annaha bi asyri amsalha. Nah, di Quran dinyatakan pahala itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Qad tatada'atu ila 50, bahkan bisa juga dikalikan lagi berkali-kali lipat sampai 50 kali lipat. Wa ila mi'ata wa ila aktsar min dzalika, bahkan sampai 100 kali lipat dan lebih dari 100 kali lipat. Mimma la ya'lamu qadrahu illallah, daripada bilangan yang tidak tahu qadar dan jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah, karena firman Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah itu menggandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat gandaan, buat kalipat liman yasha bagi orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi 700 kali lipat. Nah, jadi ini dalilnya kaitu jual amal ibadah yang lain itu juga bisa dikalikan pahalanya yang tidak terbatas. Dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang menggandakan tersebut. Karena Sidin itu Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik semesta, terserah Sidin aja membuat gandaan itu sesuka-suka Sidin. Nah, jadi hubungannya dengan zikir, yang mana zikir tersebut dibatasi dengan bilangan yang mana bilangan itu terlihat sedikit tetapi disusun ataupun diberikan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala, membuat bilangan yang sedikit tadi menjadi banyak berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فيطوّون التضعيف في عبارة العدد من حيث بسطه وهو عندهم من أساليب التضعيف الممنوح لهذه الأمة بسبب مشرفها خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. Maka akhirnya ditambahkanlah gandaan tersebut dalam ibarat sebuah bilangan ketika bilangan tersebut diuraikan di dalam uslub-uslub pengkalian yang dibolehkan kepada umat ini, karena sebab pembimbing umat ini sepaling baik manusia baginda Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sepaling afdal salawat serta salam kepada beliau dan keluarga beliau. Fayadhkuru dzakiru adadan fi dhahirihi qalilun, maka seorang yang berzikir dalam zahirnya berzikir dengan bilangan yang sedikit, walakinnahu fi dhimnihi ma ya'jazul insanu an ihsa'i thawabihi, tetapi kandungan pahala yang dia baca tadi sungguh membuat manusia itu lemah dalam menghitung pahalanya. Nah, ini sebabnya kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salah satu kelebihan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tad'ifus thawab, yaitu dikalikannya pahala umat Nabi ini. Mengapa? Karena umat Rasulullah ini dikenal berumur pendek. Nah, berumur pendek. Beda dengan umatnya nabi-nabi terdahulu, wabil khusus umat Nabi Nuh alaihi salam. Makanya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahun pahala orang yang berperang di jalan Allah, beribadah di jalan Allah kurang lebih 1000 bulan. Diberikan oleh Allah Ta'ala setiap tahun ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar, walaupun umur kita kada sampai 1000 bulan. Nah, kenapa? Itulah umat Rasulullah ini umurnya pendek tetapi diberikan karunia amalnya begitu luar biasa, dikalikan, digandakan berkali-kali lipat. Itu karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu li hadza ma dzakarahu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fil bab at-tasi' min kitabih Lataiful Minan wa nasfuhu safhatu 14 min al-juz' ats-tsani. Dan menunjukkan akan hal ini seperti yang telah disebutkan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam bab ke-9 dari kitab beliau yang berjudul Lataiful Minan. Teksnya di dalam halaman 14 di juz kedua. Wa akhbarana Syekh Ahmad As-Sururi, dan telah mengkhabarkan kepadaku, jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Syekh Ahmad As-Sururi, annahu ra'al malaikah bi aqlamin min nurin yaktubuna kull harfin yalfudhu bihi al-musalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahifatin. Bahwasanya beliau melihat malaikat itu membawa pena, membawa pulpen dari cahaya, yang mana malaikat tersebut menulis setiap huruf yang dibaca oleh orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sahifah, di dalam satu kertas. Wa qala li marratan ukhra ra'aitu marratan kullu harfin nataqal 'abdu bihi yatatawwaru malakan yadhkurullahu ta'ala bidzalika dzikri. Kemudian Syekh Ahmad Sururi tadi juga berkata kepadaku, suatu kali aku melihat setiap huruf yang mana dilapaskan, dituturkan oleh seorang hamba. Jadi huruf zikir yang disebutkan oleh seseorang hamba itu berkembang menjadi malaikat, yang mana malaikat tersebut berzikir kepada Allah dengan zikir yang dibaca tadi. Summa yatatawwaru kullu harfin min adhkaril malakan. Kemudian lagi berkembang lagi setiap huruf dari zikir malaikat tadi, berkembang menjadi malaikat. Kadzalika fid dawri tsani. Seperti demikian itulah dalam tingkatan yang kedua. Tsumma yatatawwaru fi amlakid dawri tsani malaikatan. Kemudian berkembang lagi pada malaikat-malaikat di tingkatan kedua malaikat. Wa hakadha, dan seperti itu. Falau kasyafallahu al-ghita'a lil 'abdi, andai kata Allah Ta'ala bukakan tutupan bagi hamba, lara al-jawwa mamlu'an malaikatan bin tatawwurati af'alihi wa aqwalihi, maka dia akan melihat udara ini dipenuhi malaikat dari sebab berkembangnya zikir yang dia kerjakan dan dia baca. Nah, jadi Syekh Ahmad Sururi tadi dibukakan oleh Allah berzikir. Nah, setiap kali melihat huruf yang dibaca, setiap huruf yang dibaca oleh orang yang berzikir, misalnya la ilaha illallah itu kan ada 24 huruf.
Nah, 24 huruf. Nah, setiap huruf misalnya dari situ tadi itu menjadi malaikat. Yang mana malaikat itu juga berzikir kepada Allah dengan zikir itu. Kemudian malaikat yang berzikir tadi pun juga membaca zikir itu, setiap hurufnya juga menjadi malaikat. Nah, luar biasa. Sampai akhirnya udara ini, dunia ini dipenuhi dengan zikir nang dia baca. Nah, tapi yang melihat ini orang ahlullah, malah ahlul ma'rifat. Sampai ahlul ma'rifat ini seperti itu tadi zikirnya menjadi malaikat. Setiap huruf dari zikirnya menjadi malaikat, dan malaikat tadi yang malaikatnya dari huruf tadi itu pun berzikir, dan setiap zikir naiknya baca pun juga menjadi malaikat. Zikir yang dibaca malaikat yang dari huruf tadi pun juga menjadi malaikat pulang dan berzikir pulang. Dan itu dihitung dengan menjadi pahala dia. Luar biasa pahala zikrullah. Wa qad yufhamu bil isyarati mimma hakahu al-qutb asy-sya'rani an nafsihi lamma luqina min syaikhihi awradan katsiratan tastaghriqu iddata awqadin wa alzama bi dzikriha kullaha fi kulli yawmin. Dan telah dipahami dengan isyarat seperti yang telah diceritakan oleh Imam Sya'rani dari dirinya, manakala diri beliau ditalkin dari guru beliau wirid-wirid yang banyak, yang mana beliau menghabiskan waktu dalam membaca wirid tersebut dan merutinkan wirid tersebut setiap hari pada setiap hari, dan beliau rutinkan wirid tersebut di setiap hari. Qala ujar Ibnu Sya'ri berkata beliau, fasirtu azkuruha fi aqalli min sa'ah kamilah. Maka jadilah aku membaca wirid tadi pada kurang daripada 1 jam secara sempurna. Masalah seumpamanya qauluhu fiha bismillahirrahmanirrahim ala imani wa islami wa ihsani alfa marrah. Misalnya beliau membaca dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas imanku dan Islamku dan ihsanku 1000 kali. Faqaulu alfa marrah, maka perkataan 1000 kali di dalam zikir tadi raji'un lil madhkuri la liqaulihi. Nah, ini kembali kepada yang disebutkan, bukan kepada perkataannya. Nah, jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammalhu wa ma'lumun anna thawaba dzikri dzakirin was salawatil musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhsalu ala qadri fadli man waffaqahum wa alhamahum ila qiyam bidzalikal amalil mabrur was sa'yil mashkur jalla jalaluhu azza kamaluhu wa fadluhu la yuhsa. Dan telah diketahui bahwasanya pahala orang-orang yang berzikir dan pahala salawat orang yang bersalawat kepada Rasulullah ini didapatkan sesuai dengan kadar kelebihan orang yang diberikan taufik atas mereka dan orang yang diberikan ilham atas mereka untuk mengerjakan demikian tersebut. Nah, jadi makanya kita ada yang dibaca selain salat tajmu biha jami' adzkaril dzakirin jami' shalawatil musallin kan. Nah, itu sebanyak apa orang yang berzikir itu juga didapatkan oleh orang yang berzikir. Sebanyak apa orang yang bersolawat itu juga didapatkan kepada orang yang bersolawat. Sebanyak apa orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala membaca zikir itu juga didapatkan oleh orang berzikir. Sebanyak apa pahala orang yang diberikan taufik orang-orang yang diberikan taufik untuk baca selawat itulah yang didapatkan oleh orang membaca selawat. Dan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa ilaika ayyuhal muridus shadiqu al bayana
بأمثلة نخصصها من الأذكار اللازمة في طريقة مولانا الشيخ التجاني سقانا الله سبحانه من فيضه بأكبر الأوان. Disinilah akan dijelaskan, wahai seorang murid yang jujur, beberapa contoh yang kita khususkan daripada zikir lazim dalam tariqat Sayyiduna Syekh Ahmad Tijani. Semoga Allah Ta'ala menuangkan daripada faidnya Sayyiduna Syekh dengan sepaling besar wadah. Fa'ammal wirdul lazimu minha fafihi في كل من الصباح والمساء 300 ويشار لها في الجملة العدد الأصلي بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين. Adapun wirid lazim daripada tariqah itu ada wirid lazim pagi dan sore, maka di situ terkandung ada 300. Nah, 300 kita wirid lazim pagi dan sore. Pagi 300, sore 300, istighfar 100, selawat 100, zikir 100. Nah, ini isyarat bilangan 300 tersebut kembali dalam jumlahnya yang asli seperti firman Allah Ta'ala walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Maka mereka para ashabul kahfi berdiam di gunung, di goha, itu jumlahnya 300 tahun. Nah, jadi 300 wirid kita pagi sore itu kembali ke Quran 300 tahun para ashabul kahfi. Ini ilmu adat. Jadi mengembalikan itu ke Quran. Nah, mi'atun minal istighfar, 100 daripada istighfar, wa mi'atun minas salati 'ala nabi al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailin wa nahar, dan 100 daripada salawat kepada Rasulullah pada setiap malam dan siang, wa mi'atun minal kalimatil musyarrafah, dan 100 daripada kalimat yang dimuliakan, allati hiya la ilaha illallah al-mufakhamah, yaitu la ilaha illallah al-mufakhamah yang diagungkan. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna basta lafzi mi'ata, jika diuraikan lapas 100, idza jumi'at a'dadu hurufiha, jika dihitung, dikumpulkan bilangan hurufnya, wahiyal mim, yaitu mim, wa adaduhu arba'un, yaitu 40, wal hamzatu, dan hamzah, wa adaduha wahid, hamzah itu bilangannya 1, wat ta'u al muthannat, ta muthannat, wa adaduha arba'umiyah, dan bilangannya itu adalah 400. Nataja an dzalika arba'ami'ata wa wahid wa arba'un, maka akan menghasilkan dengan demikian tersebut 441. Nah, jadi kita ini kan membaca istighfar 100, salawat 100, zikir 100. 100 itu dalam bahasa Arabnya mi'ah. Nah, mi'ah, mim. Nah, di situ mim ada 40. Nilai dari huruf mim itu 40. Hamzah, alifnya di situ, mi'ah, hamzahnya di situ, itu ada 1, nilainya 1. Ta musanna atau marbutah itu nilainya adalah 400. Jadi 441. فإذا ضرب هذا العدد في عدد المئات الثلاثة التي اشتمل عليها الورد الأحمدي التجاني, apabila dikalikan bilangan ini dengan bilangan 100 ini kepada 3, artinya kan kita 100 istighfar, 100 salat Fatih, 100 zikir yang terkandung di dalam wirid tariqat Tijani, kharaja 1323, maka akan menghasilkan 1323. Pagi itu 323 kali 3 kan, 100 tadi kali 3.
فإذا زيدت عليه مثله من حيث ورد الصباح وورد المساء, apabila ditambahkan seumpamanya dengan wirid pagi dan sore. Tadi kan pagi aja itu sudah menghasilkan 400. Kalau dari 100 itu 441 kali 3 berarti 1323. Nah, jika dikumpulkan pagi dan sore, ijtama'a alfan wa sittami'ah wa sittah wa arba'un, maka terkumpul menjadi 2646. 2646. Itu jumlah wirid lazim pagi dan sore itu 2646. Fa idza dzakara adz-dzakiru wirdahul ma'luma fi as-sabahi wal masa'i فكأنما ذكره هذا العدد كله ويثاب على هذا العدد كله. Apabila ikhwan Tijani berzikir wirid yang dia ketahui dari pagi, wirid lazim pagi dan wirid lazim sore, maka seumpamanya membaca tersebut dengan bilangan ini dan diberi pahala sesuai dengan bilangan ini. Nah, kita membaca 600. Nah, pagi 300, sore 300. Nah, tapi jika dihitung dengan kalian-kalian tadi, maka pahalanya itu 2646. Nah, itu setiap pagi dan sore. Sama nah kayak itu. Walaupun hanya 600. Pahalanya seperti 2646. Nah, ini ilmu adat lah, hitung ilmu sirril harf, ilmu rahasia huruf ini. Nah, ilmu rahasia huruf kita kadang mengerti, cuma kaitulah tulisannya. Ini ada kaidahnya, kada sembarangan juga. Kada kopang kita sekedar hitung-hitung aja kada bawa. Ini ada kaidahnya. Ada kaidahnya ilmu rahasia huruf itu. Nah, ini kata Syekh Idris, bertahun-tahun beliau mencari rahasia bilangan ini, tapi hanya saja dipertemukan Yazdin di salah satu kitab yang dikarang oleh salah seorang muqaddam. Kemudian dijawab juga oleh Syekh beliau, itu Syekh Ahmad Sukairij. Nah, jadi bilangannya ulun ulangi, kita tiap hari pagi dan sore. Nah, pagi dan sore membaca 100, paginya 100 istighfar dan 100 salawat serta 100 zikir. Sorenya pun gitu. Nah, 100 tadi dalam bahasa Arab itu mi'ah. Nah, mim itu 40. Hamzah itu 1. Tak marbutahnya itu menjadi 400. Jadi 441. Nah, kali 3. 441 kali 3 menjadi 1323. Nah, kemudian lagi kita kali 2 karena pagi dan sore menjadi 2646. Nah, seperti itulah pahala dari yang kita baca pagi dan sore. Seakan-akan kita membaca wirid lazim pagi dan sore itu 2646. Padahal kita pagi 300, sore 300. Nah, gitu. Cuma kan ada boleh malah merubah-rubah, ada boleh ini rahasianya terkandung aja. Kalau hendak dilawasi wirid lazimnya kada boleh, itu pang sudah. Ini rahasia yang terkandung, artinya di bagian daripada rahmat Allah serta karunia-Nya Rasulullah. Pahalanya itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal wazifatul mubarakah. Adapun wazifah yang diberkahi. At-tabi'ah bil luzumil wirdil ahmadi fala jarama annaha tashtamilu ala arba'ati arkanin
kama sabaqa fil kalami 'alaiha. Adapun wazifah yang diberkahi yang juga di dalam murid thariqah, maka itu mengandung 4 rukun. Yang pertama, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 marrah 30 kali. Wa yusharu laha biqaulihi, dan disyaratkan dengan firman Allah taala, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Al-ayah. Wa bastu salasin bi'tibari hurufihi allati hiya tha al-muthallathah marratain wal lam wal alif wal ya at-tahtiyah wan nun huwa alf wa wahid wa arba'un. Nah, 30 itu jika kita uraikan dengan memandang hurufnya salasin. Salasin itu nah hurufnya kan sa, lam. Nah, kemudian sa, lam itu 2 kali. Sa, lam 2 kali, kemudian alif, kemudian ya. Ya-nya tuh ya mati. Kemudian nun, jumlahnya itu adalah 1091. Nah, seakan-akan istighfar dibaca dalam wazifah itu 1091. Ini penting kita tahu rahasianya. Penting kita tahu rahasianya, walaupun jarang dibahas, tapi kada salahnya kita tahu. Mungkin bagi sebagian menganggap kada penting, cuma bagi ulun ini tetap penting. Karena ilmu itu kada ada yang kada penting. Nah, itu. Yang kedua, salatul fatih lima ughliqa. Salat fatih kita baca dalam wazifah 50 marratan, 50 kali. Wa yusharu laha biqaulihi ta'ala hikayatan an Nuh alaihi salam, dan ini disyaratkan dengan firman Allah taala ketika menghikayatkan Nabi Nuh, falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Maka Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun kecuali 50, artinya 950. 50 amannya itu dari ayat ini. Wa bastu 50 ay bi'tibari hurufihi al-madhkurah fihi huwa alf min ghairi ziyadatin wala naqs. Jika diuraikan 50 bilangan 50 ini dengan hurufnya, ada kha, ada mim, ada sin, ada ya, ada nun, itu jumlahnya 1000, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, 50 salat fatih itu sama 1000 nilainya. Dzikrul kalimatil musyarrafah la ilaha illallah mi'a marrah. Sedangkan kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Wa yusharu laha biqaulihi ta'ala, dan ini diisyaratkan dengan dari firman Allah taala, fa in takum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Nah, mi'atun sabirah nih. Wa bastul bi mi'ah kama taqaddama fi dzikril wirdi wa 400 wa wahid wa arba'un. Nah, sedangkan jika diuraikan bilangan 100 dengan hurufnya itu menjadi 441. Nah, sebagaimana yang kita bahas di atas tadi. Dzikru jauharatil kamal 12 marrah. Membaca Jauharatul Kamal 12 kali. Wa yusharu laha biqaulihi ta'ala, dan ini diisyaratkan dari firman Allah taala, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atha minhum 12 naqiba. Nah, 12 naqiba 12 artinya. Wa bastu 12 bi'tibari hurufihi, dan jika diuraikan bilangan 12 ini dengan menghitung hurufnya, huwa alfan, yaitu 2000, wa sittami'ah 600, wa wahid wa thalathun 31, 2631. Nah, فمجموع عدد هذه الأركان الأربعة التي اشتملت عليها الوظيفة المباركة التجانية هو 5163. Maka
jumlah semua bilangan rukun wazifah keempat ini yang terdapat di dalam wirid itu jumlahnya semuanya 5.163. Faman dzakara al-wazifatal mubarakata marratan fil yaumi faka'annahu dzakaraha qadra hadzal adadi kullihi. Nah, barang siapa yang membaca wazifah yang diberkahi sekali dalam sehari, maka seakan-akan dia membaca zikir dengan bilangan ini, seakan-akan membaca zikir dengan bilangan 5.163. Nah, ini hukum dengan sir hurufnya lah. Wa amma tatawwuru takthiril ajri was thawabi bi'tibari man yadhkuru ma'ahu minal malaikah fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala. Adapun jika bicara dikembangkannya lagi, dibanyakkannya lagi pahala menurut Allah, jika dihitung dengan orang yang bersama dia, berzikir bersama dia daripada malaikat, maka tidak bisa yang menghitung kadar demikian tersebut kecuali Allah Ta'ala. Berarti 5.161 kita seorangan kan kali 70.000 malaikat berapa? Nah, kali 70.000 malaikat yang bersama kita. Itu kalau kita membacanya sendiri. Kalau kita membacanya berjamaah, nih, pahala kawan pun kita dapatkan, dan pahala kita pun juga didapatkan kawan, dan dihitung jumlah malaikat yang hadir sesuai kawan tadi. Misalnya yang datang 10, nah, berarti 700.000 malaikatnya. Nah, jadi baca wazifah misalnya berjamaah, jadi 5.000. Kalau seorangan tadi 5.163 kali 70. Kalau dengan 10 ikhwan berarti ada 5.163 tadi kali 700.000. Intinya apa? Untung benar kita istiqomah setiap hari mengamalkan zikir. Nah, ini apa? Bukan untuk hitung-hitungan kada. Ini supaya tahu aja. Bukan kita berpegang dengan ini kan, kada boleh berpegang dengan wah banyak juga pahala aku sudah. Ada boleh gitu. Sama orang misalnya umrah, sembahyang di Masjidil Haram rakaat 100.000 ya. Jadi boleh kau aja kalau sembayangan sudah, nah ada boleh gitu, salah itu. Ini urusan tad'if thawab, gandaan pahala. Beda lagi urusan kewajiban lain bisa. Gandaan pahala itu hanya satu itu aja digandakan, kadang kau merapel yang lain. Ngangkat wazifah gitu. Nah, kita sedikit lagi. Nah, tapi jika orang membaca Jawharatul Kamal, nah inya baca tuh Salat Fatih 20 kali, inya baca badal wa badilu Jawharatul Kamal liman lam tatawaffarat lahu syurutuha as-sabiqah huwa dzikru 20 min salatil Fatih lima ughliqa. Nah, jadi orangnya tidak bisa membaca Jawharatul Kamal karena ada udzur, lalu dia membaca 20 kali salat Fatih. Wa basqu lafzi 20 huwa alf wa 330. Nah, jika diuraikan lapas 20 tadi itu menjadi 1303. فإذا أضيف هذا العدد الذي هو عدد بدل الركن الرابع من الوظيفة إلى عدد الأركان الثلاثة السابقة, apabila dikalikan bilangan ini 1303 ini kepada jumlah istighfar, kemudian lagi salat Fatih dan la ilaha illallah,
ijtama'a 3,862 maka akhirnya hasilnya 3.862. Jadi fa idza dzakara min hukmihil badal al-wadhifa fi yaumihi marrah wahidah fa ka'annahu dzakara hadzal adada kullah. Nah, jika dia membaca wadhifah itu dengan salat Fatih, Jawharatul Kamalnya tidak bisa dibaca, maka pahalanya itu sama dengan 3.862. Tak banyak kenapa pakai Jawharatul Kamal memang. Nah, sama seperti itu. Wa amma hailalatul jum'ati, adapun hailalah di hari Jumat, at-tabi'a lil wirdi bil luzumi ma'ahu fa hiya dzikrul kalimatil musyarrafah, yaitu membaca kalimat yang mulia la ilaha illallah, yaitu kalimat yang mulia la ilaha illallah alfa marratin 1000 kali, wa huwa aqallu maratibi adadiha, dan ini paling sedikit dalam hailalah 1000 tadi. Wa yusharu lahu biqaulihi wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Nah, itu alfun dalam Quran tadi. Wa bastu lafzi alf, jika diuraikan lapas 1000 tadi, huwa mi'ah wa ahada asyar, yaitu 111. Alf mi'ah wa ahada asyar, 111. Faman dzakara, barang siapa yang membaca kalimat al-musyarrafah ini alfa marratin 1000 kali fi asyiyati yaumil jumu'ati, di sore hari Jumat, faka'annama dzakaral alafa minha hadzal adadal madhkur kullah, maka seakan-akan dia membaca 1000 daripadanya bilangan yang disebutkan tersebut semuanya. Nah, 111 jangan tengah kalinya. Nah, itu intinya apa? Di dalam thariqat Tijaniyah itu banyak zikir-zikir yang mengandung sir. Nah, baik zikir lazim ataupun wadhifah ataupun hailah ataupun yang di luar dari itu, dalam bilangannya mengandung rahasia yang begitu dalam dan luar biasa. Nah, jadi hendaknya kita jangan merubah-rubah sedikit pun sir, dan jangan merubah sedikit pun bilangan yang ada di dalam zikir, karena dalam bilangan itu ada sirnya, ada rahasianya. Nah, ini kada bisa dipakai kaidah asal banyak Kak, apa salahnya banyak? Ini lain kisah. Itu lain kisah. Amun hendak nambah banyak-banyakan itu di luar dari zikir yang ditentukan. Ayo jangan baca salat Fatih di luar tuh, anak berapa ribu sehari, kada apa-apa. Nah, ini di luar kena daripada zikir khusus. Kalau zikir khusus itu harus kita sesuai dengan bilangannya. Kenapa? Karena rahasia bilangan itu diumpamakan seperti anak kunci. Jika anak kunci itu salah lebih besar daripada kuncinya, maka tidak akan bisa terbuka. Bilangan daripada zikir itu diumpamakan sama juga seperti nomor HP. Sebuting aja salah, teleponnya kada bisa masuk, bisa salah sambung. Nah, seperti itulah juga rahasia bilangan dalam berzikir. Hendaknya kita perhatikan bilangan dalam berzikir, wabil khusus dalam wirid lazim pagi, wazifah, hailalah jangan lebih, jangan kurang. Kalau hailalah itu lebih pada 1000 kada apa-apa. Tapi kalau kurang jangan. Adapun lazim pagi, lazim sore, wazifah itu harus bujur-bujur kita perhatikan. Nah, itu saja yang bisa ulun sampaikan pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا من الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا علما نافعا عملا كثيرا مقبولا رزقا واسعا حلالا طيبا ولا تعب ولا مشقة ولا تنذر في تحصيله ولا تذل أحد من خلقك يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت إبراهيم من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين من. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من داره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.